Maka kita harus bisa mengendalikan nafsu kita, yaitu untuk apa? Untuk bisa berpuasa, ya, melaksanakan atau mengikuti perintah-perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menunaikan janjinya untuk menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang wajib menjadi idola kita semuanya, Nabi yang wajib menjadi tauladan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti ajakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat, dan kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, yang berkah ini, di tahun ini kita masih bersama-sama diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama-sama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan kesehatan kita, kesehatan jasmani maupun rohani kita, Allah tetap menjaga diri kita untuk selalu sehat melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada yang kesempatan yang baik ini, bahwa puasa adalah merupakan sebuah kewajiban yang tentunya Allah sudah memerintahkan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkannya atas kamu untuk berpuasa. Diwajibkannya berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus atau menahan minum, akan tetapi lebih dari itu, ketika orang melaksanakan sebuah puasa di bulan suci Ramadan, maka yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Ada sebuah hadis
dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija'. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang pemuda yang ketika dia itu sudah mampu, ya mampu di dalam dia itu mempunyai harta, ya, mampu di dalam fisiknya, maka diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk segera menikah. Demi apa? Demi menjaga pandangannya, demi menjaga kemaluannya. Akan tetapi ketika dia tidak mampu, maka solusinya adalah untuk melaksanakan puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng bagaimana untuk mengendalikan hawa nafsunya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa setiap pemuda yang sudah mampu, mempunyai harta, maka segeralah untuk menikah. Karena tadi dikhawatirkan ketika tidak menikah, dikhawatirkan tadi ini terjerumus di dalam kemaksiatan. Akan tetapi kalau tidak mampu, maka solusinya adalah berpuasa. Imam Ghazali mengatakan bahwa faedah daripada mengendalikan hawa nafsu itu adalah, atau faedah daripada puasa itu sendiri adalah mengendalikan hawa nafsunya. Karena seseorang itu kalau bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya, maka puasa itu sebagai jurus yang utama. Sebab orang yang melaksanakan puasa, syaitan itu tidak akan mengganggu. Karena apa? Dia tidak akan mempunyai nafsu, ya, karena kendalanya adalah dia lapar, dia haus, ya. Tentunya itu adalah sebagai benteng daripada orang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Imam Ghazali pun mengatakan bahwa ternyata ketika berpuasa itu di dalam mengendalikan hawa nafsunya, nantinya dia akan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan manusia, Allah pun juga menciptakan hewan. Allah menciptakan malaikat, Allah hanya memberikan akal kepada malaikat, tetapi Allah tidak memberikan nafsu. Allah menciptakan manusia, Allah memberikan akal dan nafsu kepada manusia. Dan Allah menciptakan hewan, Allah hanya Allah memberikan nafsunya terhadap hewan, tidak diberikan akal terhadap hewan tersebut. Tentunya satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang paling taat itu adalah malaikat. Karena apa? Karena malaikat ini hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Dan satu-satunya makhluk yang banyak sering melakukan sebuah kebodohan itu adalah hewan. Karena hewan itu hanya diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan akal. Akan tetapi manusia diberikan akal dan nafsu. Maka tentunya kadang-kadang manusia ini pun juga pernah melakukan sebuah kelalaian. Karena apa? Karena manusia punya nafsu. Maka ketika manusia itu diberi nafsu, diberi akal, maka tentunya harus lebih baik daripada hewan. Ya, hewan itu termasuk makhluk yang terbodoh. Tetapi kalau manusia itu diberikan akal dan diberikan nafsu,
Maka ketika dia itu melakukan sebuah kemaksiatan, maka bisa kita sebut termasuk ciptaan Allah yang kurang ajar. Karena apa? Karena diberikan nafsu dan akal. Maka kita harus bisa mengendalikan nafsu kita, yaitu untuk apa? Untuk bisa berpuasa, ya, melaksanakan atau mengikuti perintah-perintah Allah. Analoginya begini, kalau kita analogikan bahwa diibaratkan itu seperti sopir truk. Sopir truk itu ketika mabuk, itu pasti ketika mengendari sebuah truknya itu tentunya jalannya tidak berarah. Nah, ini. Tetapi kalau sopir truknya itu sadar, tentunya di dalam membawakan truknya tadi itu pasti terarah karena sadar. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi mereka itu diberikan hati tetapi tidak mau untuk mengerti tentang ayat-ayat Allah, untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka pun juga diberi oleh Allah penglihatan tetapi tidak pernah digunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Dan Allah pun memberikan sebuah pendengaran, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan tentang ayat-ayat Allah. Maka orang yang seperti itu, ya, manusia yang seperti itu diibaratkan seperti binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Wis koyok binatang juga tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sebagai hambanya Allah yang mengaku bahwa diri kita ini sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, maka tentulah kita dengan menjalankan ibadah puasa ini, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, dan mudah-mudahan kita nantinya di dalam kita melaksanakan puasa sampai di penghujung puasa kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai gelar yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan menambah informasi kepada kita, dan mudah-mudahan kita semuanya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.